Hey, what up Saints? Baik lagi sama gua Widya aka Ajix from Saint House Recording from Bali. Dan baik lagi di konten deke-deke giringan ya. Yang dimana di konten ini gua bakalan ngebahas music culture ataupun informasi-informasi mengenai musisi yang gua rasa unik ataupun hal-hal yang cukup oke untuk gue bahas di konten ini. So, untuk episode kali ini buat kalian penikmat musik ataupun pelaku musiknya itu sendiri pasti akrab dengan yang namanya SoundCloud gitu ya. Di mana di sana adalah satu tempat munculnya musisi-musisi yang mungkin beberapa dari musisi-musisi yang berkembang di SoundCloud itu sekarang udah pada terkenal gitu. Contohnya TKC69, ada Lil Peep juga gitu ya, si sobat paling emo gitu cuy. Ada Lil Uzi Vert dan masih banyak lagi. Nah, dari sebuah platform yang gue pribadi bisa bilang kalau SoundCloud ini adalah sebuah jurang yang amat dalam gitu, yang kita sendiri nggak tahu dalamnya segimana, terus luasnya itu seluas api gitu ya. Dan tentunya di dalam jurang yang luas ini buat kalian penikmat musik-musik di SoundCloud pasti udah akrab dengan yang namanya kolektif. Tentu saja kolektif musik gitu ya. Dan kolektif musik ini adalah tempatnya sekelompok musisi yang melakukan produktivitas musiknya yang tentunya di dalam kolektif ini gitu cuy. Yang terorganisir ataupun tidak dalam segi kreatifnya atau bahkan hanya tempat berkumpul para anggotanya gitu cuy. Ya biar ada naungannya aja lah kalau menurut gue gitu ya, daripada main sendiri-sendiri gitu kan. That's why gue bilang kolektif musik ini tentunya berdiri untuk memperlancar produktivitas musik anggota-anggota di dalamnya gitu cuy. Nah, dari beberapa kolektif yang bertumbuh di SoundCloud, ada banyak yang bisa dibilang sudah besar dan memiliki anggota-anggota yang terkenal juga gitu cuy. So di sini gue bakal bahas secara singkat 5 dari banyaknya kolektif SoundCloud yang terkenal dan juga influential buat para penggemar ataupun musisi-musisi lainnya. Dan sebenarnya informasi ini cukup sulit lah buat didapat gitu ya, karena nggak terlalu banyak yang ngebahas gitu di internet. Dan yang bakalan gue kasih tahu ke kalian ini adalah informasi dari salah satu orang yang pernah berkutat di dalam lingkungan anggota-anggota kolektif ini gitu lah ya. So daripada gue makin banyak bacot, mending langsung aja gue bahas 5 kolektif SoundCloud yang besar ataupun influential part 1. So yang pertama ini ada Paradigm OAO. Kalau yang gue dapat dari postingannya Cranky UDG, DJ News, dan informasi dari temen gue yang nggak pengen disebutkan namanya itu, Paradigm OAO ini sebuah kolektif yang berisikan produser-produser yang popularitasnya naik di tahun 2019 karena peran pentingnya mereka di awal karir Slay World. Slay World ini juga sebuah kolektif yang influential gitu ya, tapi sekarang sudah bisa dibilang mati dan isinya juga udah pada nyebar. Dan beberapa produser-produser dari Slay World yang khas dengan AO8 dan vibe darknya ini kebanyakan tergabung di Paradigm OAO ini. Nah, kolektif ini dipegang oleh Alexander Prey atau AZP, seorang produser dan artis yang berasal dari Florida, yang bisa dibilang dia ini CEO-nya Paradigm OAO gitulah ya. Nah, orang-orang yang terkenal yang ada di dalam Paradigm OAO ini selain si AZP tadi, itu ada Benji Cole dan juga Zay Skill. Dan kolektif ini mayoritas gue bilang mengusung musik-musik trap. Dan kalau kalian penasaran, kalian bisa cek aja musik-musiknya mereka di SoundCloud-nya Paradigm. Yang kedua ada Ivy League. Mungkin beberapa dari kalian penggiat musik-musik underground ataupun digikur pasti sudah tahu kolektif ini ya. Kolektif dengan nama yang kalau gue sebut sendiri adalah parodi atau plesetan dari Ivy League, sebuah asosiasi 8 universitas besar Amerika Serikat seperti Harvard, Yale, dan Princeton University. Kolektif ini tuh berisikan produser-produser, dan sesuai nama kolektifnya, anggota-anggotanya nyebut diri mereka tuh sebagai scholars gitu lah, yang artinya itu kayak guru atau dosen gitu cuy. Sejauh ini nggak ada informasi pasti kapan berdirinya, tapi kalau dari SoundCloud-nya, postingan pertama kolektif ini tuh dimulai dari 4 tahun yang lalu. Ya, kita anggap aja sekitar 2018 atau 2019. Nah, isinya Ivy League ini bisa dibilang kayak orang-orang OG atau orang lama gitu cuy. Kayak Dirtbag dan Lovebug dengan musik dan ambient atau reverb yang kalau bisa dibilang kayak bapaknya Yandere lah cuy. Kalau kalian tahu Yandere itu musiknya rada-rada versi wibunya. Nah, kalau Dirtbag dan Lovebug ini kayak versi emosionalnya lah gitu cuy. Dan orang yang sering disebut sebagai wajahnya Ivy League ini adalah Kiriano. Ya, kalau udah tahu Ivy League gitu ya, bisa dibilang pasti setidaknya tahu Kiriano, seorang produser yang membawa genre baru ke komunitas digicore, yaitu emo plug, yang inspirasinya dari genre plug and B. Dan bedanya itu kalau plug and B soundnya inspired by R&B, kalau emo plug ya inspired by emo kayak emonya Lil Peep tapi plug gitulah.
Nah kalau mau ngomongin anggota lainnya yang rada OG gitu ya, kalau tadi yang gue sebut OG itu kan si Dirtbag yang ya kalau bisa dibilang udah sepuh lah gitu. Yang kalau Dirtbag itu sendiri mengusung genre electronic trap, dan anggota lainnya yang cukup terkenal juga, cukup OG, itu ada Shinjin yang sempet rame di kalangan anak-anak digicore karena lagu Stay-nya Kid Laroi sama Justin Bieber, yang dimana menurut mereka lagu Stay ini mirip sama beat-beatnya Shinjin yang awalnya dari meme akhirnya di remix sendiri sama Shinjin gitu cuy. Yang ketiga ada Slay World. Tadi di awal pas gua ngebahas Paradigm WO, sempat gua mention yang namanya Slay World, sebuah kolektif yang sekarang bisa dibilang sudah non-aktif gitu ya. Tapi kolektif ini bisa dibilang sangat influential bagi para anggotanya ataupun penikmat musik-musiknya. Sedikit biografi soal Slay World yang gue dapat dari postingannya Mason Mihara di Genius. Slay World adalah kolektif yang berisi artis dan produser yang punya popularitas akan style plug and B, vibe music yang dark, dan style R&B di rap dan produksi musik-musik anggotanya. Kolektif ini berawal dari clothing brand milik Kane kurang lebih 7 tahun yang lalu gitu ya, yang secara nggak sengaja berubah menjadi sebuah kolektif yang diawali oleh Guni dan Frank Last Day. Dan setelah itu scene-nya makin naik dan berkembang, jadi makin banyak anggota di dalamnya yang berawal dari ikatan pertemanan. Ya dari awalnya kenal ke satu orang jadi nggak sengaja ketarik masuk ke Slay World via grup chat Twitter. Anggota-anggotanya ada Guni dan Frank yang tadi udah gue sebutin. Terus ada Ken dan Summers yang temenan gara-gara beat-beatnya Ken dicomotin mulu sama Summers dari YouTube gitu ya. Dan ada Yit juga, tau lah ya kalau ini siapa gitu. Terus kalau produsernya ada Alexander Prey dan Benji Cole yang tadi gue sebutin sekarang udah ada di Paradigm. Lalu ada Mike Frost, Wi-Fi, dan masih banyak lagi. Yang keempat ada Seven Serene, kolektif yang dipegang oleh seorang produser yang bernama Miso. Tapi si Miso ini sekarang bisa dibilang lagi hiatus gitu lah ya. Dan wajah yang paling kelihatan dari Seven Serene ini bisa dibilang Blacksty dan Mental. Mirip-mirip kayak Slay World yang dimana isinya campuran berisi artis dan produser. Tapi pembedanya Seven Serene ini kayak punya satu sound khas gitu. Ya kayak ambient melodic gitu lah kalau bisa gue bilang. Lebih ke emotional musik daripada musik-musik yang hard gitu lah cuy. Ya sebut aja Seven Serene sound gitu lah cuy. Dan anggota-anggotanya ada Blacksty, Mental yang tadi gue sebutin sebagai wajahnya Seven Serene. Ada Kiriano juga di sini. Ada Skolio, ada Lovebug, OG-nya Ivy League, ada Kurai, dan masih banyak lagi. Dan yang terakhir di part 1 ini ada Nova Gang. Nah ini juga kayaknya beberapa dari kalian pasti tahu lah kolektif ini gitu ya. Kolektif yang dipegang oleh Problem ini bisa kita sebut sebagai kolektif yang influential banget di genre digicore ataupun hyperpop, terutama di elemen glitch-glitchnya gitu lah. Tau lah ya sound-sound yang kayak yang kayak gitu-gitu. Nah walaupun kalau dicek-cek ini kolektif udah berasa sekarat gitu cuy. Karena sebelum hyperpop se-mainstream sekarang, komunitasnya itu masih berasa banget, afiliasinya sama kolektif lain juga berasa banget. Tapi ya setelah orang di dalamnya ada yang gede, ada yang masih kecil gitu, jadi berasa individualismenya gitu cuy. Dan orang-orangnya Nova Gang ini beberapa udah ada yang pada keluar gitu cuy. Ya contohnya kayak Kuru yang kemarin main ke Indo, dan Midwest gitu. Midwest ini dulunya anggota Nova Gang gitu cuy. Ya namanya juga hidup gitu. Yang awalnya dianggap kolektif nomor 1 sekarang pada mencar semua orang-orangnya. Tapi ya semuanya nyari jalannya sendiri-sendiri dan tetap ngejalanin karirnya mereka masing-masing, tetap bikin karyanya mereka masing-masing gitu cuy. So, itu tadi 5 kolektif yang bisa dibilang besar dan berkembang di SoundCloud. Ada yang masih aktif, ada juga yang udah bubar gitu kan ya. Dan semoga kalian bisa mendapatkan influence dari mereka, bisa tahu ceritanya mereka juga, bisa dapat referensi, atau bahkan mau bikin kolektif yang oke dan yang terpenting menurut gue gitu ya. Tetap berusaha biar dijaga kolektifnya, biar tetap hidup gitu cuy. Dan buat kalian yang suka cari musik-musik yang beda dan enak-enak gitu ya, bisa dengerin juga musik-musik dari kolektif-kolektif yang gue ceritain tadi. Dan itu cuma 5 dari banyaknya kolektif di SoundCloud. So nextnya gue bakalan bahas lagi di part 2 gitu cuy. Dan buat kalian yang nonton episode Doku-Doku kali ini, kalau kalian suka bisa like gitu ya. Buat kalian yang baru bisa klik subscribe. Dan segitu dulu untuk Doku-Doku kali ini. As always, gue Widya aka Ajix.
Hope music could save your motherfucking life. And bye bye.